Negara memiliki peran sentral dalam protecting the vulnerable, atau melindungi kelompok rentan, yakni individu atau komunitas yang menghadapi keterbatasan struktural dalam mengakses sumber daya, hak, atau kesempatan hidup yang setara. Konsep ini merupakan pilar dari legitimasi negara modern, yang tidak hanya menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang termarginalkan. Dalam konteks ini, teori dan filsafat politik kontemporer, mulai dari liberalisme John Rawls, sosialisme demokratis, hingga teori keadilan distribusional dan deliberatif, menawarkan kerangka normatif yang mendalam untuk memahami dan mengevaluasi peran negara. John Rawls, dalam A Theory of Justice 1971, menekankan prinsip veil of ignorance dan difference principle, di mana keadilan sosial dicapai ketika kebijakan-kebijakan publik dirancang untuk menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam pandangan Rawlsian, negara memiliki kewajiban moral untuk mendesain struktur dasar masyarakat sedemikian rupa agar ketimpangan sosial ekonomi dapat diminimalkan. Ini relevan ketika negara merumuskan kebijakan jaminan sosial, akses kesehatan, dan pendidikan publik yang inklusif. Dari sudut pandang Amartya Sen dan Martha Nussbaum melalui pendekatan capability approach, perlindungan terhadap kelompok rentan tidak hanya soal distribusi sumber daya secara material, melainkan juga soal perluasan kemampuan capabilities setiap individu untuk menjalani hidup yang mereka nilai berharga. Negara, dalam pendekatan ini, bertindak sebagai fasilitator yang memastikan bahwa warga negara, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan korban kekerasan, atau masyarakat adat, memiliki akses nyata terhadap kebebasan substantif. Teori feminis dan postkolonial juga memperluas cakrawala tentang kerentanan sosial. Iris Marion yang dalam karyanya Justice and the Politics of Difference 1990 menolak gagasan keadilan yang semata-mata berbasis distribusi. Ia mengajukan konsep keadilan sebagai pengakuan dan partisipasi, di mana negara dituntut untuk mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan dalam proses politik. Dalam konteks ini, melindungi kelompok rentan bukan hanya soal memberi bantuan, tetapi mengubah struktur sosial politik agar kelompok-kelompok tersebut memiliki agensi. Dalam praktiknya, kita dapat melihat implementasi ide-ide tersebut dalam berbagai kebijakan negara kesejahteraan, welfare state, seperti di negara-negara Skandinavia. Menurut Esping Andersen dalam The Three Words of Welfare Capitalism, 1990, negara-negara Nordik mengembangkan sistem proteksi sosial universal yang kuat untuk menjamin akses terhadap kebutuhan dasar tanpa diskriminasi. Hal ini memperlihatkan keberhasilan negara dalam melindungi kelompok rentan tidak hanya melalui bantuan langsung, tetapi melalui sistem institusional yang mengintegrasikan prinsip solidaritas dan keadilan sosial. Namun, dalam era neoliberal, fungsi negara dalam melindungi yang rentan seringkali tergerus oleh deregulasi, privatisasi, dan pemangkasan anggaran sosial. David Harvey dalam A Brief History of Neoliberalism, 2005, menunjukkan bahwa neoliberalisme mendorong negara untuk berpihak pada pasar, bukan pada keadilan sosial. Ini berimbas pada meningkatnya ketimpangan dan terpinggirkannya kelompok rentan dari agenda utama kebijakan publik. Di banyak negara berkembang, misalnya, layanan kesehatan dan pendidikan menjadi komoditas, bukan hak, sehingga semakin memperlemah posisi kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Selain itu, peran negara dalam konteks perlindungan kelompok rentan juga diuji dalam situasi krisis,
seperti pandemi COVID-19. Laporan The Lancet 2020 menunjukkan bahwa kelompok marginal seperti pekerja informal, imigran, dan komunitas minoritas lebih rentan terkena dampak ekonomi dan kesehatan akibat lemahnya jaring pengaman sosial. Negara yang mampu merespons dengan kebijakan berbasis data dan keadilan sosial terbukti lebih berhasil menanggulangi dampak tersebut. Hal ini mempertegas pentingnya negara yang responsif dan adaptif terhadap ketidaksetaraan struktural. Dalam kerangka hukum internasional dan hak asasi manusia, fungsi negara sebagai pelindung juga diatur dalam berbagai konvensi seperti Universal Declaration of Human Rights 1948 dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966. Dokumen-dokumen ini menegaskan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban negatif tidak melanggar hak tetapi juga kewajiban positif memastikan terpenuhinya hak. Artinya, negara harus aktif membentuk kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum. Dalam kesimpulannya, negara yang ideal dalam konteks politik kontemporer bukan hanya sebagai penjamin hukum dan ketertiban, melainkan sebagai entitas etis yang berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap warga, terlepas dari latar belakang dan kondisinya, memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Melindungi kelompok rentan bukan hanya soal perlindungan dari bahaya, tetapi juga soal pemberdayaan, keadilan distributif, dan pengakuan sosial. Peran negara dalam hal ini bukan sekadar fungsi administratif, melainkan refleksi dari komitmen moral terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan.